Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansah dari Universitas Yudharta Pasuruan dari Prodi Teknik Industri semester 1B. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam presentasi ini. Salah satunya ilmu fisika yang saya bahas tentang ilmu dinamis listrik. Langsung saja ya ke presentasinya. Fisika listrik dinamis. Topik utama dalam presentasi ini saya akan menyampaikan tiga hal utama, yaitu rangkaian hambatan listrik, daya listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan penghematan energi listrik. Yang pertama, rangkaian hambatan listrik. Nah, hambatan yang dimaksud di sini bukan hanya resistor, melainkan semua peralatan yang menggunakan listrik seperti lampu, radio, televisi, dan setrika listrik. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri, rangkaian hambatan seri. Nah, rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan segaris. Pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan, rangkaian tersebut adalah sama. Jadi semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri arus listrik yang besarnya sama. Bila salah satu hambatan ada yang putus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga putus, tidak mengalir. Nah, rangkaian hambatan seri. Di sini yang pertama ada gambar lampu yang disusun seri, terdiri dari dua lampu dan dua baterai. Nah, yang kedua pinggirnya itu simbol rangkaiannya. Nah, yang ketiga itu hambatan penggantinya. Nah, terlihat dua buah lampu sebagai hambatan yang disusun seri. Kuat arus yang mengalir melalui dua lampu tersebut sama besarnya, sedangkan tegangannya berbeda. VAB, Z, VBC. Nah, dengan menggunakan hukum OHM dapat Anda tuliskan secara matematis sebagai berikut. Nah, jika VAB, nah VAB sama dengan I kali R1. Nah, R1-nya ini ya, atau VBC. Nah, VBC sama dengan I kali R2. Nah, ini R2-nya. Atau VAC. Nah, VA ke C sama dengan VAB ditambah VBC. Nah, maka VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Nah, VAC sama dengan I kali R1. Nah, ditambah I kali R2. Nah, ini R2 nih. VAC sama dengan I R1 ditambah R2. Jika Anda ganti kedua hambatan yang dirangkai seri dengan sebuah hambatan pengganti RS, nah ini RS ya, maka VAC sama dengan I kali RS. Nah, I kali RS. Sehingga Anda dapatkan persamaan sebagai berikut. VAC sama dengan I R1 ditambah R2. I kali RS sama dengan I R1 tambah R2 RS. Sama dengan R1 tambah R2. Nah, jika bentuk umum hambatan pengganti yang dirangkai seri adalah sebagai berikut. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai N. N banyaknya hambatan. Nah, semakin banyak hambatan, semakin banyak pula hambatan pengganti pada kedua rangkaian ini selalu lebih besar karena merupakan jumlah dari hambatan-hambatan yang dipasang.
Yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau sejajar. Jika hambatan yang di rangkaian paralel dihubungkan dengan satu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus yang mengalir pada pengantar utama. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, di sini lampu yang dirangkai paralel nih. Yang ini simbol rangkaiannya, yang ini hambatannya, hambatan pengganti. Daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke sini. Bila Anda perhatikan sebuah setrika listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka tidak berapa lama akan menjadi panas. Hal ini terjadi karena adanya usaha untuk memindahkan muatan listrik setiap saat pada rangkaian listrik yang besar sama dengan energi listrik, nah, yang diubah menjadi energi kalor. Besarnya energi setiap satuan waktu disebut daya listrik. Secara sistematis, daya listrik dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W per T. Nah, ini keterangannya. P yaitu daya listrik, W energi listrik, V tegangan listrik, I kuat arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Nah, jika W sama dengan V kali L kali T, maka persamaan yang di atas dapat ditulis P sama dengan V kali I. Menurut hukum OHM, persamaan daya dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan F kali R atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini contoh soal nih. Dalam waktu 5 menit, sebuah lampu pijar menggunakan energi sebesar 9.000 joule. Nah, hitunglah daya listrik lampu pijar tersebut. Diketahui T sama dengan 5 menit. Dijadiin detik sama dengan 300 second. Nah, W-nya sama dengan 9.000 joule. Nah, ditanyakan kan ya, jawab sama dengan P sama dengan W per T. Nah, W-nya kan itu 9.000 joule. Nah, T-nya itu 300 second, yaitu 5 menit. Tinggal dibagi 9.000 bagi 300. Nah, hasilnya kan dapat 30 watt. Nah, jika daya listrik lampu pijar tersebut adalah 30 watt. Nah, ini soal kedua. Diketahui harga listrik Rp100 per kWh. Sebuah rumah memakai 5 lampu dengan daya masing-masing 60 watt. Sebuah kulkas 160 watt, sebuah televisi 80 watt, dan 3 lampu dengan daya 40 watt. Jika semua listrik itu menyala rata-rata 12 jam per hari, maka berapa besar biaya listrik dalam sebulan? Nah, diketahui kan 5 lampu, satu lampunya itu 60 watt, nah bakal dikali 5, 5 kali 60 watt sama dengan 300 watt. Nah, satu kulkas itu 160, sedangkan situ cuma ada satu kulkas, yaitu 160. Satu televisi pemakaiannya 80 watt. Nah, di situ ada satu, yaitu 80 watt. Nah, 3 lampu, satu lampunya itu 40 watt. Nah, berarti 3 kali 40 sama 120 watt. Nah, semuanya itu digabung jadi berapa? Jadi 660 watt. Nah, kan ditanyakannya per bulan. Pemakaian rata-rata itu 12 jam. Nah, maka dalam satu bulan itu 30 hari pemakaian energi listrik. Nah, jawabnya adalah W sama dengan P kali T. Nah,
W-nya itu total pemakaian wattnya itu berapa, 660 watt. Nah, dikali P kali T, ini itu 12 jam per hari rata-rata pemakaiannya. Nah, ini 30 itu 30 hari dalam sebulan. 12 kali 30 sama dengan 360. Nah, perhatikan ini wattnya, ini rata-rata jamnya sebulan. Maka 660 watt kali 360 jam. Hasilnya didapat 2.237.600 watt per jam. Nah, dijadikan KWH jadi 237,6 kilowatt. Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah 237,6 dikali Rp100. Nah, sama dengan Rp23.760. Kurang lebih seperti itulah jawabannya. Nah, yang masuk ke bab penghematan energi listrik. Penghematan energi listrik, hampir setiap bulan petugas dari PLN datang ke rumah para pelanggan listrik untuk mengetahui besar energi listrik yang digunakan melalui KWH atau meteran listrik. Makin besar angka yang tercatat dalam KWH meter, berarti makin besar pula energi listrik yang digunakan. Sehingga biaya yang harus dibayar juga makin besar. Bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah? Nah, saya kasih bocoran. Nah, cara menghemat listrik. Yang pertama itu menggunakan lampu neon. Karena lebih penggunaan listriknya lebih irit. Yang kedua menggunakan alias listrik berdaya rendah. Yang ketiga efisien dalam menggunakan listrik. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah listrik terbentuk karena energi mekanik dari generator yang menyebabkan perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Perubahan ini menyebabkan timbulnya aliran muatan listrik pada kawat atau penghantar. Aliran muatan listrik pada kawat Anda kenal sebagai arus listrik. Aliran muatan dapat berupa muatan positif proton dan muatan negatif atau elektron. Aliran listrik yang mengalir pada penghantar dapat berupa arus searah atau tidak current atau yang dikenal DC ya, dan dapat berupa arus bolak-balik atau alternatif current yaitu AC. Di sini ada AC, ada DC. Nah, ini salah satu kata-kata dari tokoh dunia yang dia mengatakan if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Vibration. Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan energi, frekuensi, dan getaran. Cukup ya. Sekianlah. Terima kasih. Ya, itu mungkin cukup sekian penyampaian presentasi saya. Bila ada salah atau kurang mohon dimaklumin dan dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.